Ya aku Kristen. Enggak. Oh, udah. Aku Lanjut. dengar di Komal-Komal kan. Aku ini netizen ya, bukan Lanjut. bukan apologet. Aku ini netizen dan aku jemaat biasa. Aku udah percaya Yesus. Nah, aku tuh mau tanya, kalau kan saya dengar di Komal-Komal ya, Quran itu sempurna, tapi kok banyak yang tidak bisa dijawab gitu loh, nggak ada di Quran. Contoh kayak soal Hawa nggak ada. Terus soal eh, apa waktu Isa katanya Isa nerima Injil, Injilnya mana gitu loh. Terus Nabi Muhammad disunat nggak ada ayatnya juga. Terus perintah sholat juga nggak ada. Jadi dan itu harus dijelaskan di hadis. Itu kalau kayak gitu sebenarnya penjelasannya bagaimana sih? Gitu loh. Karena kan yang saya bingung gini ya, kok kalian tuh bahas Alkitab, segol-segol Yesus. Coba Mama Loren, coba satu aja yang mau ditanya yang mana? Coba. Satu dulu ya. Ya kenapa tidak ada Hawa di Islam? Ya, kenapa tidak ada Hawa di dalam Al-Quran? Kalau boleh tahu Mama Loren, Hawa itu siapa? Mama Loren, Hawa itu siapa Mama Loren? Ya Hawa itu kalau dalam pemahaman iman Kristen itu kan manusia kedua sesudah Adam ya, pasangannya Adam. Dan Islam kan pasangannya Abraham. Oke. Ya. Dan Coba Islam kan Mama mengakui Mama Loren, coba Mama Loren sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Tuhan memperkenalkan nama istri Adam adalah Hawa. Di mana rupanya? ya itu di Kejadian lah, baca aja kan Ya, ada. kejadian berapa Bunda? Nanti kita buka. Kita berpegang kepada original lagi ya. Kejadian itu berarti di kitab Kejadian, ketika kita Kejadian berarti menggunakan bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Kejadian berapa Bunda? Ya makanya kan saya nanya nih, karena kan saya bukan apologet ya, saya cuma dengar-dengar Nah, aja. itu Bunda hanya menerima informasi yang simpang siur. Al-Quran itu hanya menyampaikan sesuatu yang hak kok. Ya Bukan tapi kalau arahan manusia yang disampaikan Ya. Nabi Muhammad SAW yang tertulis di dalam Al-Quran itu, yang dia dapat dari malaikat Jibril yang diperintahkan oleh untuk menyampaikan wahyu itu atas apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi. oke, Karena tidak adanya kontribusi ketika disebutkan siapa nama Hawa, nama istrinya Adam, Allah tak beritahu di dalam Al-Quran siapa nama Adam, sama siapa nama istri Adam. Cuman ada teman-teman kita ini keluar-keluar nama istri Adam Hawa, tahu dari mana? ini nyontek berarti dong kalau teman-teman Islam bilang Hawa, soal Hawa gitu loh. Berarti kan tuh Bunda, nyontek. Hawa Karena itu Islam juga Bunda. tahu Hawa loh. Bunda, Hawa itu bahasa Arab. Iya. Hawa itu bahasa Arab. Iya, Bagaimana bahasa Arab bisa muncul di dalam kitab Bunda yang berbahasa Ibrani? Nah terus kalau misalnya sekarang gini saya tanya, tadi kan Anda bilang Muhammad diwahyukan Allah. Kok tidak ditulis kapan persisnya dan kapan Allah itu berbicara langsung ke Muhammad? Nggak ada itu. Saya tanya-tanya setiap koma nggak pernah ada. Nggak ada catatan mengatakan Nabi Muhammad SAW itu berbicara langsung kepada Nabi. Allah itu berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril. Akan tetapi Jibril yang menyampaikan wahyu ini mendapatkan legitimasi dari Allah, legalitas dari Allah. Di mana dikatakan Allah, Jibril ini adalah yang menyampaikan ayat-ayat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, Ada legalitas Jibril gitu. kalau loh. saksi Dan saksi waktu Muhammad, Oke. kalau saksi waktu Muhammad jadi nabi ada? Oke. Jika Bunda meminta saksi dari golongan manusia, kami katakan tidak ada. Dan kami tak malu mengatakan tidak ada. Karena apa? Seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun ketika menerima wahyu tidak ada saksinya. Ya, artinya ya gini loh. Ada kesaksian di dalam kitab Keluaran ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai mendapatkan 10 perintah Torah, 10 perintah Tuhan, nggak ada juga saksinya. Kenapa ibunda percaya kalau Musa itu nabi? Oh ada. Kan waktu Musa menuntun Israel keluar dari Mesir, Allah turun langsung, siang jadi tiang awan, malam jadi tiang api. Itu udah bukti bahwa dia nabi. Tertulis? Itu di Kejadian. Ayo Islam wahyu, baca Kejadian. ada saksi yang menyaksikannya. Di Begini, mana Bunda tertulis? Anda kan gini loh teman-teman Islam ya, Anda selalu menuntut original text. Sementara Quran sendiri nggak ada yang originalnya mana. Sampai detik ini diminta original yang asli itu, Quran yang asli itu yang turun gedebuk dari langit itu nggak ada. Mana? Salah lagi Bunda. Loh, Salah kan katanya lagi Islam Bunda. itu, Al-Quran itu disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itu tidak dalam bentuk buku, buduk, tidak.
tetapi melalui metode talaki. Ya, Talaki nulis itu siapa? apa, Bu? Metode talaki itu membacakan bertatap muka. Yang nulis siapa? Apa? Dulu Bunda, Yang Bunda nulis kan ya? belum selesai penjelasan Iya, Bang Bunda. Faruk belum selesai. Dari tadi ada 4 kali pertanyaan saya dengar dan belum selesai pemaparan Bang Faruk, sudah diajukan pertanyaan baru. Ada 4 pertanyaan yang harus diluruskan. Pertanyaannya itu pun harus diluruskan karena pertanyaan itu berdasarkan ketidaktahuan. Kalau Bunda di sini ingin dapat ilmu tentang Islam, biarkan Bang Faruk jelaskan dulu. Dengarkan Oke, ya, beliau. lanjut. Nah, Bang Faruk bilang begini, ini contoh. Itu metodenya talaki, Bunda. Anda tetap tanya, yang nulis siapa? Loh, metode talaki loh yang dijelaskan. Anda sudah Talaki tahu belum metode? Makanya dengarkan dulu Abangku Faruk ini menjelaskan ilmu Islam, Talaki apa? Mbak. Saya nggak ngerti. Makanya Bunda, gimana Bunda mengerti kalau Bunda belum dijelaskan? Pelan-pelan ya, dengarkan semua statement Bang Faruk dulu. Kalau nanti masih belum paham tentang penjelasannya, tekankan lagi pertanyaan yang dijelaskan. Nanti Bang Faruk akan konfirmasi kok Bunda paham atau tidak. Nanti kalau sudah mengerti satu penjelasan, baru pindah ke pertanyaan selanjutnya. Baru itu namanya diskusi ilmiah. Baru Bunda kami nilai mencari ilmu bukan untuk berpolemik. Karena kalau Bunda berpolemik, saya maju. Aduh, saya sih nggak berpolemik, saya nggak Nah. suka yang kayak gitu. Saya cuma mau gini Bagus, aja lah. alhamdulillah. Jujur ngomong ya. Lanjut. Ini saya jujur ngomong. Kalian itu kan Kalian itu kan cenderung bahas tentang Kristen. Maksudnya bahas. Sementara kalau saya lihat nih Komal, saya juga ngobrol di hari-hari dalam kehidupan saya. Sebetulnya banyak umat Islam yang belum ngerti juga tentang keislamannya gitu loh. Maksudnya kenapa nggak kalian berdakwah, bersiar gitu loh, daripada membanding-bandingkan ajaran. Karena saya harus jujur ya, di sini saya lihat Komal Kristen sama Islam itu bedanya jauh banget gitu loh. Contoh, ketika Kristen ditanya, Kristen jawab buka-buka ayat, apalagi Oten betina. Itu bukan masalah kita, itu bukan masalah kita, itu urusan penilaian Anda. Kami nggak ada urusan dengan itu, urusan kami. Kalau Anda bilang kalian harus menjelaskan Islam, banyak umat Islam yang belum tahu, itu urusan kami. Karena kami juga punya ustadz, ada ahli fikih, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dayat, Ustadz itu sudah ada. Kami memang apologet. Jadi kami kalau Anda tanya kenapa kami membahas tentang komparasi Islam dan Kristen, ya karena memang itu kapasitas kami, kredibilitas kami. Bang Faruk apa kredibilitasnya sebagai mantan Kristen? Dia berhak memberikan ilmu pengetahuan, ilmu yang dia dapatkan by experience loh. Dan bahkan itu lebih tinggi daripada sisi akademik. Kalau saya apa? Akademik. Saya akademisi. Nah, kami kalau Anda bicara tentang menurut penilaian Anda umat Kristen lebih mulia, itu nggak ada urusan sama kami. Itu penilaian Anda dan penilaian Anda belum tentu benar loh ya. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya. Kalau kita uji nanti, saya punya banyak data di mana umat Kristen itu bahkan lebih keji daripada rum Islam. Tapi saya nggak mau mempermasalahkan itu dengan Anda. Karena itu debat kusir, itu penilaian, itu tentang rasa. Nggak mungkin Anda akan membela Islam, Anda Kristen. Nggak mungkin saya bela Kristen, saya Islam kok. Jadi nggak penting. Yang penting adalah pertanyaan Anda, yang muatannya itu ketika pertanyaan Anda itu ditanyakan kepada kami menggali ilmu kami untuk kami sampaikan. Biarkan Bang Faruk mengeluarkan seluruh ilmunya dari hasil pertanyaan Anda. Tapi dengarkan saudara saya ngomong dulu. Jangan Oke, potong-potong. lanjut. Silakan. Habis itu saya membuka materi, ada 2 materi yang mau saya sampaikan. Mau Mama Loren nama beliau. Mau Mama Loren ada di sini atau tidak, saya punya hak dan tanggung jawab untuk menjelaskan materi nama Hawa. Statementnya adalah nama Hawa tidak ada dalam Bible. Ya, itu saya bertanggung jawab. Saya punya data bukti. Yang kedua adalah bahwa Yesus sebagai seorang rasul tidak punya saksi pengangkatannya sebagai rasul. Saya bertanggung jawab itu. Ya, 2 materi ini akan saya paparkan secara komprehensif. Maksudnya saya mengambil banyak literasi dan saya akan mengkomparasinya Islam dan Kristen. Itu hak saya sebagai akademisi. Uni Rifan, sorry saya potong. Sebelum turun, kalau nanti. gitu takutnya Ya. saya juga nggak keburu Anda balik, saya udah nggak ada karena saya lagi liburan posisinya. Ya, silakan. Saya mau tanya, bagaimana dengan syahadat yang berkata aku bersaksi gitu loh. Sementara Pertanyaan Anda baru ya. Ya, Pertanyaan sementara baru Anda, ya. Oke. sementara Anda tidak hidup di situ, tidak menyaksikan hal itu. Kok ada pemahamannya apa? Kenapa mengatakan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Nah, itu kenapa dikatakan bersaksi? Karena Anda kan bicara saksi itu secara bahasa itu kan saksi itu harusnya menyaksikan atau merasakan gitu loh. Merasakan dalam arti sentuhan langsung di dalam momentum gitu loh. Itu yang saya pahami. Nah, nanti Anda jelaskan itu aja juga sekalian ya. Ini saya sebelum Anda turun, saya mau titip pertanyaan Anda ke Anda sih soal itu. Ya itu aja sih. Ya, oke. Lanjut. Sini langsung saya jawab singkat padat aja kan. Pertama, saksi itu bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Bahasa Arab itu memiliki jutaan kosakata, bahasa Indonesia cuma ribuan kosakata. Maka tidak semua bahasa Arab mampu di-cover oleh bahasa Indonesia. Bahasa Arab lebih dulu daripada bahasa Indonesia. Maka ketika kita mencari pemaknaan atau mentafsir sebuah diksi dari bahasa Arab tidak mengikuti bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang harus mengikuti bahasa Arab.
Itu secara linguistik. Yang kedua, siapa bilang saksi itu harus hanya orang melihat? Anda pernah datang ke pengadilan nggak? Mendengar pernah ada saksi ahli nggak? Pernah mendengar istilah saksi ahli? Ahli? Saksi ahli iya ada. Nah, saksi ahli itu diantaranya para dokter visum, ya, Ya. para orang yang bisa membaca mimik gestur, ahli psikologi. Apakah ketika mereka bersaksi mengatakan seorang tersangka kejahatan itu mereka langsung melihat kejadiannya? Tidak. Ya. Ya, tapi kalau kayak begitu bentar, pendalamannya jangan berarti dipotong dulu. Oke, Saya oke. belum selesai. Saya Ya. mengkonfirmasi kepahaman Anda tentang diksi kata saksi. Anda salah kaprah. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kita menggunakan ada istilah saksi ahli. Apa saksi Ya. ahli? Mereka yang bersaksi dengan keilmuannya. Apa maksudnya? Mereka menyatakan sikap bahwa betul si orang ini tersangka setelah dipelajari. Maka kami umat Islam, kenapa kami bersaksi? Karena kami dengan keilmuan menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Allah. Dari mana kami melihatnya? Bukan lihat Tuhan, tapi melihat Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Dengan melihat bagaimana alam dunia ini, maka kami bersaksi bahwa Allah adalah satunya Tuhan. Dengan ilmu, bukan dengan mata. Ingat, jangan dipotong, jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu. Kan belum selesai. Dengar, Anda berhadapan ini, abang saya ini berilmu loh, Bang Faruk ini, biarkan Anda dapat ilmu dari beliau. Nah, lalu dan lucunya, seharusnya Anda jangan bertanya tentang saksi ke Islam saja. Yang lucunya ini loh, ya, nih. Nih, yang lucunya ini nih. Ingat ya, kata saksi itu adalah terjemahan dari kata syahadat. Ya nih. Definisi syahadat itu yang harus Anda pahami. Definisi syahadat itu jangan dipersempit dengan kata saksi yang dipahami dalam perspektif bahasa Indonesia loh, karena syahadat itu bahasa Arab. Maka syahadat itu artinya apa? Beriman dalam Islam artinya apa? Artinya adalah ketika diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati dan ditunjukkan dengan perbuatan. Bukan melihat, bukan. Nah, dan lucunya istilah saksi ini harusnya Anda tanya nih. Anda kan bukan scholar. Anda bukan scholar ya. Nah, Anda perhatikan ini. Bahkan scholar Kristen sendiri paham makna saksi. Coba Anda lihat ini. Ini menggunakan apa nih? Syahadat Nikea loh. Syahadat ini bahasa Arab ini. Kesaksian Nikea. Apa kesaksian di Konsili Nikea Konstantinopel? Apa? Aku percaya akan satu Allah. Apakah sudah ada satu orang Kristen, setengah orang Kristen yang bisa membuktikan pernah melihat Allah? Kalau nggak pernah lihat, ngapain pakai kata syahadat? Artinya para penggagas, orang-orang Kristen yang berilmu daripada Anda, Mama, itu tahu bahwa makna syahadat ini bukan melihat pakai mata kepala. Karena kalau melihat pakai mata kepala, ini PA ini yang pakai kata syahadat Nikea ini. Piano, mari Pea. Pea. Pea, piano. Pea, pea. Pea. Iya, tapi kan itu kata-kata aku Gitu. percaya, Uni Rifa. Bukan aku bersaksi. Aku Ini kan percaya. katanya sama loh, mana di sini? Syahadat ya. Kami juga begitu kok. Aku percaya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa hanya satu Allah Tuhan. Nggak ada di situ bahwa aku bersaksi melihat Allah. Nggak ada. Sama. Aku percaya akan Ya, satu itu. Allah. Sama. Gini, Ini pakai sebentar, Uni bentar Rifa. dulu. Saya tidak berhak membuat Anda paham. Kepahaman itu hadiah loh. Saya sudah tunjukkan. Di sini kata yang dipakai syahadat. Apa ada satu Kristen yang melihat Allah Bapa? Ketika kalian sendiri tidak pernah melihat Allah Bapa lalu menggunakan kata syahadat, artinya hipokrit ini. Itu aja, clear. Jadi saya tidak berhak membuat Anda paham. Kepahaman hadiah dari Allah. Tugas saya menyampaikan data. Syahadat dalam Islam itu maknanya bukan melihat. Bahkan saya sudah tunjukkan dalam bahasa Indonesia juga. Saksi ahli itu bukan melihat terjadinya kejahatan loh. Tapi memberikan kesaksian di depan umum, di depan mahkamah hukum bahwa orang ini terbukti bersalah karena ada ilmu yang diterapkan. Ya, begitu. Ya, selesai. Anda mau paham, Anda mau tidak paham, itu bukan urusan saya. Karena saya tidak berdosa di hadapan Allah ketika Anda tidak paham. Tugas saya hanya menyampaikan. Bang Faruk lanjut. Kak Mama silahkan bertanya 1001 pertanyaan kepada umat Islam. Tapi dengan catatan, kalau Anda mau membantah jawaban kami, bawa antitesis. Ya, bawa antitesis itu maksudnya apa? Bawa data, bantah dengan data. Kalau Anda membantah dengan ketidakpahaman Anda, nggak ada urusan sama kami. Anda paham nggak paham, itu nggak ada urusan sama kami. Kami tidak ada bertugas mengislamkan, membuat Anda paham. Tugas kami menyampaikan.
Oke, Silakan terima Bang Farouk kasih. dilanjut. Oke, Assalamualaikum. saya tanggapi sedikit ya tadi dari Udi Rifa gitu loh. Tadi berarti kan artinya ketika bersyahadat, bersaksi berdasarkan tadi penjelasan Udi Rifa, artinya seseorang yang berkata aku bersaksi itu kan harus ahli. Nah, ketika bicara aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, berarti kan seorang itu harus setidaknya mengerti tentang sebuah kenabian gitu loh. Apa sih kenabian itu? Apa sih nabi itu? Setidaknya kan dia harus mengerti itu gitu loh. Nah, bagaimana Anda bisa menjelaskan ke situ? Menurut logis saya, ketika orang yang tiba-tiba mendapat hidayah, bicara begini, bicara ekstrimnya ya. Ada orang berjalan tiba-tiba Anda ceritakan tentang Islam, dia tidak punya kepercayaan apapun, atau dia merasa oke, saya mau masuk Islam deh, lalu dia mengucapkan syahadat, aku bersaksi, artinya kan itu harus dia mengerti dulu tentang apa itu nabi atau kenabian gitu loh. Nah, jadi makanya saya bilang tadi kan kalau di situ kan konteksnya dikatakan aku percaya gitu loh, walaupun itu tadi dibilang syahadat nikah, tapi kan tetap artinya itu aku percaya gitu loh, bukan aku bersaksi gitu loh. Nah, itu yang menurut Dari mana saya, Ibu bisa percaya? Kan Ibu tidak melihat. loh kan ya kalau firman Tuhan kan ditulis berbahagialah mereka yang tidak melihat Siapa namun firman Tuhan? percaya. Siapa yang dikatakan firman Tuhan yang mana, Bu? Firman Ya, Tuhan ya yang kitab mana? itu ada firman. Kalau firman Tuhan sendiri kan yang dalam pemahaman iman Kristen ya, firman itu ya Yesus itu sendiri. Tapi firman itu kan artinya kata-kata Tuhan yang keluar dari Apa semua yang kata-kata ada dalam Allah. Bible itu firman Tuhan? Semua yang dalam Bible itu kalau secara letterless tidak semua firman Tuhan, artinya Selesai sudah Bang Barut ya, ya. artinya Dia dari sendiri saya yang ini mengakui saya ya, sebagai- Ikhwan Bila ya. Ya, saya sebagai Ternyata awam. baik. Loh, saya sebagai Baik. awam dengan Ya sudah Bu, selesai Bu, nggak usah dijelaskan. Oh ya Kami udah kan nggak sudah apa-apa paham itu. poinnya, sudah paham Ini kan poinnya. adanya saya jawab. Menurut saya Alhamdulillah, Ikhwan tidak. Bila, dia sudah mengakui ternyata Oh, enggak. Bible itu tidak Enggak. semua firman Tuhan. Enggak, tidak semua firman Tuhan, Loh. tapi di situ adalah murni firman Tuhan. Nah, gitu loh. Loh. Itu jadi harus Tidak dipanjangkan semua dulu. firman Tuhan, Tidak semua firman tapi Tuhan murni karena firman ada Tuhan. karena ada runutan kejadian, Pak. Gitu loh. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Ada runutan kejadian soal apa peperangan, soal kelahiran, itu ada runutan kerangkaian sejarah. Nggak percaya Jadi, nggak yang dikatakan sama dia tadi, tidak semua firman Tuhan, Karena tapi murni firman Tuhan. Iya, betul. Ini Betul, bahasa betul, apa Dan. Bu? Bahasa Loh, apa yang itu dipakai sama gini. Ibu ini? Bahasa tae. 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 Jijiwa. Murni firman Tuhan artinya apa? Semua yang dicatat itu bukan katanya, Pak, gitu loh. Ya, bukan katanya. Contoh kayak Apakah semua dalam Bible firman Tuhan? semua gini, semua Bible dalam firman Gini Tuhan, gitu loh. sekarang. Gini, Ya. tidak semua firman Gini. Tuhan karena ada catatan-catatan sejarah kronologis. Tidak semua firman Tuhan. Tidak Selesai semua firman sudah, Tuhan karena ya. itu ada kronologis, Alhamdulillah. Pak. Ya, Tapi siap. murni firman Tuhan. Alkitab itu murni firman Tuhan. Itu pertanyaannya. Gitu loh. Ini Itu gimana jawabannya. sih ini? Loh, gini Tidak loh. semua firman Tuhan, tapi murni firman Tuhan. Pak Iya, Dito, betul dong. Kang Dito Gitu. kan di sini seorang akademis. Mengerti Ya, nggak bahasa itu semua- Indonesianya? Kalau nggak Pak Glenn, mengerti nggak? Arti murni itu apa sih? Kalau murni itu kan artinya yang original, otentik. Oten betina. Yang Allah ucapkan, yang Allah ucapkan. Gitu Wes, loh. murni bukan original. Dari mana murni itu original? Ya artinya gini loh, Coba, murni buka itu kan KBBI, tidak murni itu ada artinya gini loh apa? Pak. Artinya Enggak, gini, jangan artinya. kayak saya ini saya Buka ngomong KBBI. langsung, gini loh Pak. Arti Saya murni ngomong apa? langsung saat ini walaupun bentuknya di komal, ya di sini. Tapi ini kan saya langsung, artinya ini murni saya yang ngomong, bukan perwakilan, bukan diwakili gitu loh Pak. Ya kan ini murni saya yang ngomong, ya saya yang ngomong, ini pribadi saya yang ngomong melalui akun ini. Artinya apapun itu, tapi ini saya Pak, bukan diwakilkan. Itu arti murni. Sama Bapak minum murni es jeruk itu kan nggak ada campuran artinya, gitu loh, ya kan, gitu loh. Murni, iya, tidak ada campuran kan? Ya. Murni itu tidak ada campuran, betul. Ya tidak, gini, tidak semua betul, itu. tidak ada campuran. Gini, Bapak minum es jeruk, Bapak tanya itu semuanya jeruk, bukan Pak, tapi ini murni jeruk. Nah itu kan sama saja. Gitu loh. Alkitab itu semua firman Tuhan. Selesai ya. Saya bilang, Bagaimana tidak, satu yang itu murni itu ada firman campurannya, Bu? Tuhan. Sejak kapan? Sejak saya- kapan yang murni itu ada campurannya? Saya tanya sama Ibu. Ya makanya justru itu kan Nah, saya kita bilang. ngomong bahasa, Bu. Ini kita ngomong kaidah bahasa, Bu. Sejak kapan yang artinya murni itu ada campuran? Coba. Lah kan soalnya saya bilang Pak,
itu kan Bapak minum air jeruk. Bapak tanya kan, itu jeruk semua. Ya kan? Kalau udah dikasih es batunya, ya kan? Pasti jawabannya apa? Tidak semua kan ada es batu. Artinya begitu. Ya, Bu Mama Loren. Nyungsep ke bawah. Kabur. Aduh, aku baru mau ngomong. Jadi untuk sisi edukasinya, kalau dikatakan katanya Bible itu murni, bagaimana membaca Lukas 1 sampai Lukas 4? Lukas pasal 1, nomor 1 sampai 4. Dia mengaku di situ, apa katanya? Yang mulia Theophilus, aku melakukan penyelidikan dan kemudian memutuskan membukukannya. Bagaimana otak kita untuk menganalisa, kemudian beropini ini murni, ya murni bahwa kita penyelidikan kemudian dibukukan. Begitu Mama Loren. Aduh, kayaknya dia kenal saya ini langsung aja. Saya lanjut dulu nih. Jiwa baru agama apa? Agama Kristen. Kristen. Oke. Kang Dito monitor? Iya. Oke, lanjut. Itu tuh sama jiwa baru. Iya. Sejak kapan Bang Kristen jadi agama? Wah, sejak setahu saya bernapas dan mengetahui bahwa hidup adalah sebuah anugerah. Kan gak nyambung. Nggak nyambung Bang. Sejak kapan Kristen itu jadi agama? Oh, ya saya terbatas pada pemikiran saya sejak saya sekolah sih. Artinya ya kalau mau dipikir dari sejarah panjang sekali. Siapa pembuat sejarah paling dikatakan paling tepat lah, paling valid itu siapa Bang? Arti dari bahasa Inggrisnya history. His itu dia dan story itu cerita. Ya, Jadi siapa history. pembuat sejarah yang paling bagus? Pembuat sejarah itu adalah Tuhan sendiri. Oke, Tuhan siapa namanya Bang? Kita percaya sebagai Tuhan pencipta semesta alam. Siapa namanya Bang? Bisa Allah, bisa Yesus, bisa Roh Kudus juga sama ya. 3 berarti Bang? Ya, Bukan 1 Bang? kalau kita percaya, kita mengimani dengan 3 in 1 itu, tunggal. 3 in 1, kayak kopi susu ya Bang ya? Oh, boleh apa saja bisa Iya, gula, kopi, susu sejatinya adalah kopi gitu ya. Saya tertarik tadi dengan Mahadewa itu tentang firman loh, tentang buku Alkitab itu loh. Saya mungkin tertarik untuk sedikit menanggapi gitu. Oke. Firman itu apa Bang menurut Abang? Firman kan itu kita ini firman itu kata-kata Allah yang berkuasa kan, ucapan. Ya, apakah firman itu Tuhan itu sendiri? Ya, setelah dia menjadi manusia, dia Tuhan sendiri. Yang lebih awal Tuhan dulu atau firman dulu Bang? Dia bersama-sama dengan Allah. Firman Kejadian itu 1 dikatakan di situ pada mulanya Tuhan dulu itu Bang. Ya. Terus kemudian perjanjian baru muncul pada mulanya firman. Lebih duluan mana Bang? Tuhan sama firman? Dan mereka itu bersama-sama pada saat dunia diciptakan, dia sudah ada memang. Seperti dalam Amsal. Sebelum dunia Di situ dikatakan pada mulanya firman Bang, bukan bersama-sama Bang. Ya. Di situ dikatakan pada mulanya Bang, bukan bersama-sama Bang. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Kan kalau pada mulanya kan itu berarti mula-mula loh. Iya. Pada mulanya firman atau pada mulanya Tuhan. Yang Mulanya betul berarti yang mana? sebelum ada segala sesuatu itu firman sudah ada dengan Allah bersama-sama. Oke, dikatakan bersama-sama itu ada berapa Bang? 2 atau 1 Bang? Allah dalam itu adalah satu, dia sendiri adalah pribadi. Firman dan Tuhan itu objek yang sama atau berbeda Bang? Sama dia. Sama, berarti di situ dikatakan firman maupun Tuhan itu adalah sama, satu objek, betul ya? Betul. Ya.
Kemudian firman itu yang satu objek menjadi manusia, betul ya? Betul, bisa. Jadi tidak ada Tuhan lagi karena sudah menjadi manusia, begitu? Tetap pribadi Tuhan tetap satu ada gitu. Oh, tetap ada. Berarti ada berapa dah? Kalau tadi dikatakan satu, ternyata masih ada yang satunya. Yang satunya jadi manusia. Kita tidak bisa dijangkau dengan cara berpikir manusia yang sia-sia kan? Artinya ya kita Itu yang tertulis, Bang. Yang kita bahas adalah yang tertulis, bukan nalar kita berpikir, tetapi yang tertulis yang kita diskusikan, Bang. Ya, yang tadi kan dipakai Yohanes pasal 1 itu kan. Pada Iya. mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 14, dia menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Itu yang kita percaya ya. Oke, berarti ada dua objek di sana. Tuhan yang satunya masih ada, kemudian ada satunya lagi yang menjadi manusia, betul ya? Ya, dia sendiri itu. Oke, berarti ada dua ya? Dua objek ya? Ya, boleh. Dua Oke. pribadi lah. Oke, kita runutkan lagi. Firman yang menjadi manusia itu siapa, Bang? Dia penyelamat dunia. Dialah Enggak, Yesus. siapa dia? Oh, Yesus. Apakah ada di dalil di dalam Bible itu Yesus mengatakan akulah firman itu yang menjadi manusia? Oh, firman yang menjadi manusia, Yohanes Rasul Yohanes yang mengatakan hal itu. Artinya dia menyaksikan bahwa memang benar. Oke, dia berarti dilahirkan bukan Yesus ya, tetapi Yohanes, betul ya? Tetapi Yohanes yang mengatakan firman itu menjadi manusia dan dituduhkan kepada Yesus, betul ya? Ya, karena Jadi dia dituduh. dilahirkan sudah ya. Jadi Yesusnya dituduh kalau dia adalah firman yang menjadi manusia itu. Memang sudah dari sejarah 700 tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu. Sejarah memang mana, sudah. Bang? Coba diulas dulu sejarah mana yang mengatakan bahwa tuduhan Yohanes itu betul firman itu yang menjadi manusia adalah Yesus. Apa judul sejarahnya, Bang? Ya, artinya kan dia merunut dari sejarah-sejarah para nabi yang sebelumnya. Dia juga tahu. Sejarah para nabi otomatis kita melihat di nubuatan, di perjanjian lama. Apakah ada tertulis nama Yesus, Bang? Ya, jauh sebelum Yesus ada itu, nubuatan tentang kelahiran Yesus sebagai firman yang menjadi manusia itu memang sudah dinubuatkan atau diwahyukan bahwa memang akan ada datang itu juru Apakah selamat. ada di perjanjian lama mengatakan Elohim menjadi manusia? Allah menjadi manusia. Memang waktu itu belum Elohim ada. menjadi manusia ya di perjanjian lama, ada atau tidak? Tahu saya dia hanya turun, dia dilahirkan, dia bahasannya diutus boleh datang ke dunia, dikirim. Oke, kita beralih topik ke secara rasional, Bang. Apakah Tuhan bisa menciptakan Tuhan, Bang? Dalam pribadi yang sama dia tidak bisa menciptakan Tuhan. Dia sendirilah itu Allah. Otomatis bisa kita simpulkan bahwa ciptaan ini yang menganggap ciptaan itu menjadi pencipta, betul ya? Tidak ada lagi diciptakan selain dia sendiri yang menciptakan. Tidak lagi. Apakah Yesus pernah menciptakan? Kalau Yesus menciptakan, iya, bisa. Menciptakan apa yang ditunjukkan di dalam Bible? Menciptakan air menjadi anggur kan? Ada. Itu merubah, Bang. Kalau menciptakan itu dari yang tidak ada menjadi ada, itu penciptaan. Air kan? Waktu itu air kan? Itu mukjizat, Berbeda merubah air menjadi Berbeda anggur, kan? itu mukjizat, abangku. Itu malah lebih itu dari menciptakan justru. Mungkin ya apa Yang nilainya hampir. saya bicarakan, apakah ciptaan itu bisa menciptakan? Yesus bukan ciptaan masalahnya menurut saya itu. Ya, katakan dipaksakan. Ternyata Yesus mengatakan di dalam Bible, Bapa itu lebih besar daripada aku. Di saat Apakah dia ada substansi bahwa ada Tuhan besar, dia Tuhan kecil, Bang? tidak ada sih Tuhan besar Tuhan kecil karena dia sendirilah Allah itu sendiri menurut kita. Di Matius dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu, ya Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau sudah Bapa itu seperti yang disebut oleh Yesus, itu apakah Tuhan yang maha pencipta yang disebut Yesus Bapa, atau ada untuk Bukan dia dirinya sendiri? berbicara.
Jadi kalau sudah begitu kan berbicara potensinya dia sebagai manusia saja dia berbicara seperti itu. Ya kan memang dia manusia, Bang. Tunjukkan dalil bahwa dia itu sebagai Tuhan di mana, Bang? Biasa Yohanes 13:13 itu sudah sering dibahas itu. Konteksnya apa itu Yohanes 13:13? Waktu manusia mengatakan apakah kamu Tuhan, ya kamu benar apa perkataanmu. Konteksnya tentang apa Yohanes 13 itu, Bang? Ya waktu dia ditanya apakah seperti apakah engkau Allah itu, seperti apakah engkau Tuhan itu, ya. Abang ngawur, abang ngaco. Baca Yohanes 13 itu konteksnya apa, Bang? Ya cobalah. Konteksnya adalah pembasuhan, Bang. Di situ murid-murid dibasuh kakinya oleh Yesus. Abang jangan ngaco. Kalau mau memberitakan tentang kebenaran dalam kekristenan, yaitu tentang Bible, pada saat ditanya dengan sesuatu yang point of view-nya bisa diambil rujukan oleh teman-teman semua yang mendengar, Anda jangan membuat suatu narasi penyesatan publik. Yohanes 13 itu tidak mengatakan yang seperti abang sampaikan. Itu tentang pembasuhan. Dari saudara yang bertanya, di manakah Yesus pernah mengaku dia Tuhan? Dia tidak pernah mengaku, tetapi dia mendapatkan legitimasi dari manusia, kan, yang mengakui bahwa dia itu Tuhan. Apa kata iblis di sana pada waktu dia itu diajak melintasi gunung, diajak kemana-mana oleh iblis? Apa yang dia katakan? Jangan kau cobai Tuhanmu, sebab ada tertulis sembahlah, kan begitu, sembahlah Tuhanmu, bukan sembahlah aku. Kalau setan atau iblis saja dia katakan seperti itu, kenapa abang justru menuhankan dia? Apakah ini dari pemahaman yang gak falas ini? Artinya ya kita mengakui bahwa pada saat itu dia baru namanya dicobai, kan? Dia dicobai. Kalau Yesus dicobai oleh iblis, dia mengajarkan kepada iblis, jangan kau cobai Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu. Justru itu dia perjelas, disitulah dia perjelas bahwa sebenarnya iblis pun harus menyembah Tuhan, gitu kan? Iya, tapi bukan dia. Bukan Yesus yang minta disembah dirinya oleh iblis. Itu iblis mengharapkan Yesus itu disembah sama dia. Tapi katanya Yesus, jangan kau cobai Tuhan Allahmu, sebab ada tertulis. Sampai hari ini orang yang bisa mengerti, menurut saya ya, orang-orang yang tidak bisa mengerti membedakan antara Allah dan Tuhan itu Yesus menjadi manusia tidak. Maksudnya selalu Oke, gini aja, tunjukkan kepada saya dalil kalau Yesus mengatakan akulah firman itu, maka kita semuanya akan approve bahwa Yesus itulah sang firman. Di mana? Nah ini ya gini ya, kita tidak pernah mendapatkan atau membaca, ya, atau mungkin saya tidak pernah membaca bahwa memang Yesus tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Ya sudah, kenapa abang yakini dia sebagai Tuhan kalau dia itu tidak mengatakan sebagai Tuhan? Dari mana abang meyakini bahwa dia itu Tuhan sementara tidak ada tertulis? Itu tanda on. Kecuali ada satu manusia yang palanya botak, kakinya sampar, ya, kemudian mengaku bertemu dengan dia di padang gurun. Dia mengajarkan kepada kalian di Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang mengatakan dengan lidahnya Yesus Kristus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Itulah orang itu. Abang meyakini nggak kalau orang itu penting? Bahwa orang-orang Kristen mengikuti apa yang dia sampaikan. Bahkan dia berharap Yesus bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Kata-kata itu yang akhirnya kalian imani tetapi tidak melihat kembali kepada orang itu. Apakah orang itu memang benar-benar orang terpenting di dalam kekristenan kalian? Kalau orang itu penting, tunjukkan sama saya seorang itu bapaknya siapa, saya mau kirim donasi kepada keluarganya yang sampai sekarang. Silakan. Saya nggak begitu mengikuti jalan pikirannya, tapi saya hanya tahu bahwa
keilahian Yesus keilahian Allah itu semua tergambar dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi kalau pemahaman kita ini membedakan antara Yesus sebagai manusia Allah yang eksistensinya sebagai Allah yang harus memiliki pengakuan dari manusia untuk dia membutuhkan pengakuan manusia. Akhirnya kan diakui sama satu orang yang jelas-jelas dia menulis Bible, katanya diilhami Roh Kudus. Apa yang dia katakan? Dia yang mengakui dan mengajarkan kepada kalian, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu orang yang mengakui dan mengajarkan kepada kalian. Tetapi sayangnya dia tidak sama sekali mengajarkan tentang Tritunggal. Ingat teman-teman, Paulus tidak pernah mengajarkan di dalam tulisannya tentang Tritunggal. Siapa yang mengajarkan Tritunggal? Dia adalah pengikut iblis. Apa yang dikatakan di dalam Bible, Markus 3 nomor 11. Pneumia atau yang disebut dengan katanya Roh Kudus, itu yang roh jahat mengajarkan kepada mereka semua menyebut Yesus itu anak Allah. Kemudian diikuti oleh orang-orang, Yesus anak Allah. Apa bedanya kalian dengan iblis? Yang diajari oleh iblis ditulis di dalam Bible, Markus 3 nomor 11. Roh-roh jahat itu jatuh tersungkur dan berteriak, engkaulah Yesus anak Allah. Ini setan yang ngomong begitu. Kemudian kalian mengikutinya, Yesus anak Allah. Dalam sebagian dogma Trinitas. Kemudian dikatakan juga di Perjanjian Lama, marilah kita menciptakan gambar dan rupa kita. Kita di situ jamak ya. Kalau di Perjanjian Lama mau diyakini sebagai kitab suci juga. Di situ katanya orang Wenes, marilah kita, itu bukan zat satu, melainkan ada beberapa. Ini yang menjadi fundamental di dalam teologi Tritunggal. Jadi ada istilah mau menciptakan manusia itu gotong royong. Marilah kita. Apa kalau kayak seperti itu? Jadi Bang Jiwa Baru naik diskusi lintas agama. Kalau saya lihat dari tadi, Abang cuma defensif, hanya mengutarakan sebagian daripada iman Anda, tidak membaca dan mempelajari, memahami Bible dengan baik, melainkan dogma-dogma di dalam gereja yang Abang sampaikan. Maka request dari saya terakhir, kalau banyak penyangkalan tentang Bible, penafsirannya beda-beda, saya mengajak untuk mempelajari Al-Quran. Disitulah agama di dalam kitab suci yang disebutkan, Inna dina indallahil Islam. Kemudian dikatakan di surah Ali Imran ayat 85, barang siapa mencari agama selain Islam, maka agama itu tidak akan diterima. Jadi dakwah yang kita sampaikan, kalau sudah banyak yang menguji, mengkaji tentang kritik teks yang dibuat oleh manusia, dikanon oleh manusia, kanon itu penstandaran. Ya, dikanon oleh manusia, kemudian manusia mengkotak-katikkan sehingga banyak perpecahan. Ada berapa sekte di dalam kekristenan Protestan tentunya. Dan Protestan itu kapan? Abad ke-16. Yang gereja mula-mulanya adalah Katolik dan Ortodok. Mereka ditentang oleh Protestan yang berdiri di abad ke-16. Saat ini semakin rancu sudah. Maka kita mengajak untuk memfungsikan akal secara akademis, dalil-dalil tentang fakta historis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, dialah pengkait sejarah yang tidak pernah salah, sehingga penciptaan manusia pertama dia berikan kepada utusannya. Kalau tidak ada wahyu yang diturunkan kepada utusannya, bagaimana manusia sekarang bisa memiliki pemahaman manusia itu pertama kali diciptakan, namanya siapa dan seperti apa? Begitupun juga dengan pasangannya. Nah, kalau pasangannya, apakah di Bible juga ada secara eksplisit nama Hawa? Silakan Uni Rifa dilanjutkan. Mudah-mudahan setelah menanggapi sedikit ya, bahwa kita ada percaya bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, adalah gambaran wujud Allah. Kalau misalnya dalam Yohanes pasal 8 ayat 24, kalau kita tidak percaya, kita akan mati dalam dosa. Ini kan lelucon sudah basi. Kalau kita tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan, maka kita akan mati dalam dosa kita. Itu kepercayaan kita. Kalau kita tidak mempercaya, kita akan mati dalam dosa. Jadi ya itu kita punya pemahaman bahwa Bapa dan Yesus adalah satu dalam Yohanes 10 ayat 30. Apalagi yang terlalu banyak sekali sih kalau pengakuan tentang keilahian Tuhan yang kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, pencipta. Bagaimana bisa kita mengalihkan itu sebagai
bukan Tuhan yang tidak berkuasa. Ini yang menjadi menurut saya gagal paham. Bang Jiwa Baru, salam kenal ya. Udah pernah diskusi sama saya Bang Jiwa Baru? Kayaknya belum pernah. Ini awam aja. Nggak terlalu Pertama, banyak tahu. salam kenal dulu, my brother CNKRI berbeda keyakinan. Selamat datang di Komal Diskusi Lintas Agama. Ini adalah tempat kita berdiskusi, memberikan ide dan gagasan, berusaha sama-sama menginfluence, saling mempengaruhi dengan ide dan gagasan. Betul. Saya adalah orang yang berusaha ketika diskusi itu berusaha akademik. Salah satu ciri-ciri akademiknya sebuah diskusi adalah dengan menggunakan data-data. Baik data tersebut data yang harus dikritisi maupun data-data yang memang sudah valid. Nah, dan saya tahu bahwa Abang Jiwa Baru ini seorang Kristen, tentu percaya Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri berdasarkan ayat-ayat yang dibawakan tadi. Betul ya? Bagi kita. Ya, bagi abang. Dan saya tahu itu karena Anda Kristen dan Anda diizinkan untuk memahami seperti itu karena cara memahami sesuatu itu adalah hak. Itu urusan Anda, your personal business. Tapi kemudian saya ingin menunjukkan kepada dunia, kepada publik 1,0K yang nonton ini, bahwa apakah abangku ini konsisten dengan statementnya sendiri. Sebagai bentuk bahwa secara naluri, benarkah abang menerima bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri? Maka izinkan saya membuktikan kepada Abang Jiwa Baru dan seluruh yang nonton, bahwa abang ini apakah orang yang konsisten dengan ucapannya. Kenapa saya harus menunjukkan itu? Karena saya memiliki ide dan gagasan bahwa Yesus itu kalau dikatakan Allah itu sendiri, maka konsekuensi logiknya sangat-sangat luar biasa berbahaya buat iman Kristen sendiri. Pertama, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah atau Bapa itu bukan Tritunggal, bukan dari denominasi Tritunggal. Tapi sekte bidat bernama Oneness Sabellian Jesus Only. Karena Tritunggal, sejauh pengetahuan saya, itu adalah ideologi yang memahami Tuhan itu 3 pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat. Entah satu apanya itu masih diperdebatkan sampai detik ini. Kata yang tepat untuk mewakili kata satu ini. Kalau hakikat sebenarnya gagal. Substansi juga gagal. Esensi juga gagal. Tapi ya terserahlah satu apa. Nah, kalau Anda bilang bahwa Yesus itu adalah Bapa atau Allah, karena memang Yesus sebagai Theos tidak disebutkan, tapi Kurios iya ada. Maka Anda itu berpotensi memiliki ide dan gagasan sekte sesat dalam Tritunggal, yaitu Oneness. Nah, silakan Anda tanggapi ini dulu. Kalau Anda jujur, saya suka nih. Banyak yang jujur Oneness kok. Si yang udah meninggal, si John Peter, si Mikana, Pak Joshua Teu, Pak siapa satu lagi namanya tuh? Siapa sih namanya tuh? Henry Tan gitu. Tuh terang-terangan. Iya, mereka tidak percaya dengan Tritunggal. Silakan dulu. Biar saya tahu nih, saya bicara dengan orang yang punya skema teologi seperti apa. Silakan, brother. Ya, maaf Takutnya ya Anda tidak paham dengan ideologi seperti itu. Anda tidak ngerti dengan ilmu. Itu ilmu soalnya. Yang menurut saya itu untuk pandangan-pandangan kayak gitu ya, Oneness itu kan dari tata cara ibadah aja, sakramen baptisan, sakramen itu mereka sudah nggak pakai Allah sama Roh Kudus. Berarti Anda tidak mau dikatakan Oneness berarti? Oh jelaslah. Mereka sudah nggak mengakui kealahan itu sebagai sebuah kesatuan kan? Anda ngerti nggak yang disebut pemahaman Oneness itu? Anda paham nggak? Kalau Anda belum begitu paham, saya kasih data aja. Saya tahu mereka itu cuma hanya Yesus toh aja, itu yang mereka fokuskan aja, bahwa seakan-akan Allah itu tidak berkuasa di dunia, Roh Kudus tidak ada, Yesus itu toh kalau kisah. Dan artinya ya dalam pelaksanaan peribadatan mereka sudah nggak ada sebutan-sebutan Roh Kudus ya Allah Bapa lagi, itu kan sudah penyesatan terbesar bagi kita. Cuman itukah pengetahuan Anda, brother, tentang Oneness? Ada lagi yang Anda ketahui?
Kalau mau baca sejarah sih, aduh, sudahlah, kita panjang Enggak. sekali. Saya kan ini, brother. Saya Kita ini kalau orang Kristen ya. Kita ini sebentar, memahami brother. tentang Tuhan itu nggak terlalu kayak teologi. Brother, sekali, brother. kan? Bentar Kalau dulu, banyak teologis itu ilmu, brother. Bentar dulu, jangan lari dulu. Nggak semua orang akan paham gitu loh. Untuk Enggak, selama itu bukan terlalu urusan sulit saya. berbelit. Itu bukan urusan saya itu. Itu urusan Anda, bukan Kalau urusan kita saya orang paham atau enggak. dalam- Fokus, brother. Kita nggak Jangan percaya. lari dulu. Fokus dulu, brother. Fokus dulu. Oke. Kita kan diskusi nih. Mau orang paham atau enggak itu bukan urusan saya. Itu bukan hak saya. Nggak mau terlalu jauh ke Yohanes. Karena Yohanes kan menurut Enggak, saya kan ya sudah, bilang dari awal enggak. kan sudah menunjukkan. Saya mau menunjukkan Anda tuh konsisten atau tidak. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus Ya. adalah Bapa atau Allah, Anda punya Nah, konsekuensi di situ ya, logik Nak. secara Itulah. Kalau membawa ke Yohanes kan itu kayak menurut saya sudah bidat. Jadi sudahlah. iya, tapi masalahnya, brother ya, menurut Kristen Tritunggal Yohanes bidat, menurut Yohanes Tritunggal bidat, nggak ada yang mau mengaku bahwa dia bidat. Ya namanya maling nggak mau ngaku lah. Saya hanya menunjukkan, gantian lah. Dari tadi kan saya cuma konfirmasi nih, Anda paham apa tentang Yohanes? Ternyata Anda tidak sedalam itu pemahamannya tentang Yohanes. Yohanes itu bukan hanya meniadakan Roh Kudus atau apa, bukan. Ada istilah namanya modalisme. Yohanes modalisme, ada namanya monarki modalisme. Apa yang disebut dengan monarki modalisme? Sebenarnya ini perkembangan dari pemikiran, konsepsi sebenarnya nih. Nih, saya tunjukkan, saya pakai data. Ini namanya saya berusaha akademik. Artinya saya bicara bukan karena saya sok tahu, bukan karena saya tahu. Tahu dari mana? Dari encyclopedia.com. Nah, ini data saya. Ya, silakan kalau Anda keberatan dengan data ini di bawah antitesis bahwa ini encyclopedia.com ini adalah salah satu situs yang tidak layak dipercaya. Bahwa alasannya. Mari kita bahas nih. Apa yang disebut dengan modalisme? Modalisme juga sabellianisme atau patripasianisme adalah bentuk ketat dari monarkianisme, sebuah ajaran sesat yang berasal dari pembelaan yang berlebihan terhadap kesatuan monarkia Tuhan dan sementara secara verbal mengakui Tritunggal. Jadi orang Yohanes ini percaya Tritunggal loh. Bukan Anda bilang nggak percaya Putra Roh Kudus loh. Salah, justru dia ngeklaim dia Tritunggal. Tapi dia yang Tritunggal yang apa? Model Tuhan. Pakai lagi, hanya Yesus saja toh gitu kan. Enggak, kan saya tunjukin barusan. Masa Anda mau memakai? Ini saya pakai data loh. Bahasanya Brother, mereka seperti model- itu pada Aduh, kepercayaan ini kalau kayak gini nih sulit nih. Anda nggak bawa data, saya bawa data. Kalau Anda tidak sepakat dengan data ini, bawa bantahannya kan begitu. Saya udah tunjukkan bahwa Yohanes itu bukan hanya tidak mengakui Roh Kudus, bukan hanya itu. Ada namanya monarki modalisme. Dia percaya Tritunggal, tapi yang Tritunggal itu apa? Bukan personal, bukan pribadi Tuhan yang tiga, tapi model Tuhan. Contoh, Allah Bapa Yesus, Roh Kudus Yesus, tapi mereka bisa berubah menjadi apa yang mereka mau karena mereka Tuhan yang berkuasa. Itu namanya monarki modalisme dan itu termasuk sesat dalam sekte Tritunggal. Karena Tritunggal itu memahami tiga pribadi itu tiga pribadi yang berbeda. Father is, makanya Anda pelajari itu perisai Trinitas. Father is not Son, Son is not Holy Spirit is not Father. Itu data. Siapa pencetusnya saya nggak tahu. Nah, artinya ya Anda sadar nggak sadar, terima nggak terima, saya tunjukkan data bahwa ada indikator bahwa Anda ini seorang Yohanes yang tidak mengakui kewanesannya. Banyak, dulu Mikana juga nggak mengakui kewanesannya, ujung-ujungnya akhirnya setelah dia dikatakan sesat sama orang Tritunggal, akhirnya dia bangga dengan kewanesannya. Itu kan saya bilang menguji konsistenan seseorang. Jadi ciri-ciri ketidakbenaran itu tidak konsisten. Karena kebenaran sendiri artinya adalah coherence. Kemudian tidak sesuai dengan pembuktian. Yang ketiga tidak bisa dibuktikan. Nah, itu bisa tuh disebut dengan tidak benar. Tidak bisa bisa dikatakan tidak benar. Maka ketika Anda mengaku bahwa Tritunggal ini segala macam, ya Anda tidak benar di sini secara akademik. Karena Anda adalah orang sekte sesat menurut umat Tritunggal mayoritas. Nah, itu. Tapi apakah Anda ini berhak mengimani konsep si agama Kristen Yohanes atau monarki modalisme? Berhak. Cuman kita akan mengupas tuntas lagi nih, apa konsekuensi logik kalau Anda memiliki paham seperti ini. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Theos, pertama literasinya apa? Jangan Bapa dan aku satu. Anda kalau lihat ya, satu menurut Paulus ya, barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan Elohim, dengan Theos. Nah, ini kita lihat nih. Menjadi satu dengan Bapa.
Sebenarnya Bentar ya. teori itu banyak. Pikiran-pikiran manusia itu menyesatkan sebenarnya. Logika manusia ini Anda aja Kristen karena pemikiran manusia loh. Kok Anda bilang begitu? manusia itu semua kalau sudah bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab yang kita percaya, semua itu pasti penyesatan. Anda, saya bisa tunjukkan Anda bertentangan dengan ayat-ayat kitab Anda loh. Dengan firman Tuhan gitu, nggak bisa. Iya. Justru Anda bertentangan. Saya punya data Anda bertentangan. Kalau Anda bilang Yesus itu adalah Elohim atau Allah, nggak ada datanya. Hah? Dia nyatu dengan Allah kan? Iya, menyatu itu maknanya kan menurut Anda satu. Ya udah, sekarang saya tanya. Menurut Anda satu Yesus dengan Bapa itu satu apa? Apakah yang makan ikan goreng yang mati di tiang salib adalah Bapa? Ya contohnya seperti kita kan punya jiwa, tubuh dan roh kan? Berarti Bapak juga begitu, punya jiwa, tubuh dan roh. Bedanya kita dengan Allah itu ya kita cuma ciptaan, sementara dia adalah Allah satu-satunya. Iya, tapi dia punya tubuh, jiwa dan roh. Ya, pribadi. Ya, berarti Tuhan Anda dari awal sudah manusia berarti. Oh tidak. Loh, dia ada tubuh, ada jiwa dan roh. Berarti dia punya ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Berarti ya, manusia kan begitu, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ya sudah, berarti Bapak itu punya tubuh, punya kelamin, punya gender. Tubuhnya itu jadi berbentuk manusia. Tubuhnya nanti ada setelah dia. Iya. Tapi Oh berarti dia oh gitu. Berarti Tuhan Anda ini tadinya roh, tidak punya tubuh. Tapi ketika dia menciptakan manusia, dia meniru ciptaannya gitu. Maksudnya setelah dia datang ke dunia, baru tubuhnya jelas melalui Yesus Kristus kan. Sebelumnya kan dia nggak punya tubuh Yesus kan, tidak punya tubuh daging kan betul. sebelumnya. Ya, Nah maka dia meniru, dia mencontoh ciptaannya sendiri. Pertama dia ciptakan manusia dengan tubuh daging, akhirnya dicontoh tuh ciptaannya. Kalau manusia diciptakan pertama kali, marilah kita menjadikan manusia serupa. Oh berarti dia sudah manusia dari awal, sudah punya tubuh manusia dari awal. Waktu itu dia mengatakan marilah kita, berarti ada zaman. Iya, berarti dia sudah punya tubuh kan waktu itu. Sudah ada tubuh kedagingan Tuhan kan? Nanti bentuknya baru kelihatan setelah dia jadi manusia kan? Iya, berarti belum. Waktu itu dia sudah ada tubuh belum? Waktu dia bicara marilah kita. Belum. Belum. Kapan dia pertama sekali punya tubuh? Ya, waktu dia dilahirkan Maria kan? Ya, berarti lebih dulu Adam punya tubuh dibanding Tuhan Anda. Berarti dia nyontek ciptaannya sendiri kan? Meniru ciptaannya sendiri. Iya, untuk apa sih dia datang? Iya, berarti saya tidak salah ya bahwa saya katakan Tuhannya Anda. Datang ke dunia dulu kan? Iya, saya nggak tanya tujuannya ke dunia, itu urusan dia. Mau ngapain kek, kan dia Tuhan menurut Anda. Suka-suka dia lah mau ke dunia ngapain. Sibuk mencari hiburan kan? Ya contohnya orang nonton video inilah. Saya cuma mau bilang, tegaskan bahwa konsekuensi logik penjelasan Anda. Gantian dong. Saya mau teman-teman dicatat ini ya. Jadi Tuhannya Bang Jiwa Baru ini tadinya bertubuh roh, belum punya tubuh daging. Setelah dia menciptakan tubuh daging, baru dia meniru, merubah dirinya mirip manusia. Berarti Tuhannya umat Kristen atau Tuhannya Bang Jiwa Baru ini meniru ciptaannya. Kayak saya nih contohnya, ilustrasinya begini. Saya ciptakan mobil, saya bikin mobil. Oh, saya pengen jadi mobil nih. Saya berubah jadi mobil saya. Nah, gitu kira-kira ilustrasinya ya, Bang? Ini pahamnya masalahnya kan dia kan harus bagaimana dia nggak mau jadi monyet atau jadi robot. Iya, dia nggak mau jadi monyet, dia maunya jadi manusia, bener ya, Bang? Iya, dia memilih. Menyelamatkan manusia kan dia harus jadi manusia. Berarti betul kan? saya ya. Iya, makanya dia menyamar jadi manusia karena dia meniru, bahkan dia meniru ciptaannya. Dia bikin dulu ciptaannya, baru dia habis itu mencontoh. Dia hanya membentuk dirinya seperti apa yang segambarkan dia. Loh, ini sebenarnya yang meniru siapa, Pak? Kita meniru Tuhan atau Tuhan meniru kita nih? Yang mana sih, bingung nih. Katanya dia menciptakan segambar. Ini pemahaman yang salah, ini konsep yang salah kalau bilang. Yang mana nih yang betul? Aduh, kok jadi bingung nih saya nih. Aduh, tunggu, saya pegangan dulu nih. Tunggu, ulangi lagi. Harus jadi manusia. Yang lebih dulu, Bang, yang lebih duluan bertubuh manusia, Tuhan atau manusia, Bang? Memang Adam itu yang Adam lebih duluan. Adam lebih duluan ya. Tuhan belum punya tubuh daging nih. Betul. Ribuan tahun kemudian baru dia merubah dirinya menjadi daging. Di saat Adam diciptakan kan dia sudah punya tubuh manusia belum? Adam itu serupa dengan segambar dengan mereka itu. Oh, berarti manusia yang mirip Tuhan. Ya jelas lah itu kan. Wah, berarti Tuhan Anda manusia dari awal. Oh, tidak juga dalam bentuk
Katanya dia sudah punya fisik dari awal. Gimana ini, Bang? Justru inilah baru kita tahu bahwa benar-benar pada saat Adam diciptakan, Allah menciptakan Adam itu serupa dan segambar. Iya, berarti kita mirip Tuhan ya, Bang? Kita nggak perlu ada visualnya Tuhan manusia waktu itu. Iya, kita mirip Tuhan kan, Bang? Bukan Yesus yang meniru Adam, tidak, tetapi justru Adam Bang yang Faruk dan Bang Dewa, lanjutkan dulu, konfirmasi dong. Saya masih bingung nih. Apakah Bang Jiwa Baru ini Tuhannya meniru manusia atau manusia niru Tuhan nih? Saya masih bingung. Tolong konfirmasi dulu nih. Rubah-rubah nih, Bang. Pusing kepala aku nih, Bang. Minum Paramek aku nanti nih. Ya, memang susah untuk mengerti. Silakan Bang Jiwa Baru. Anda pastikan Bang Jiwa Baru, Tuhan Anda yang menyerupai manusia atau manusia yang meniru rupa Tuhan Anda? Silakan. Manusia yang menyerupai Tuhan. Manusia yang menyerupai Tuhan. Iya. Ya. Oke, berarti Tuhan Anda ya menciplak rupa manusia. Ya, salah sebenarnya ini. Sejak pertama kan itu Adam Kebalik, itu Bang Faruk, kebalik Bang Faruk nih, Bang Faruk nggak punya Roh Kudus nih. Nih aku jelaskan dulu, Bang Faruk nih Bang Faruk ini nggak sepintar aku tuh gampang paham loh. Salah Bang Faruk, bukan Tuhan yang menciplak manusia. Manusia itu diciptakan mirip Tuhan. Jadi badan kita nih kayak Tuhannya orang Kristen, Bang. Oh iya. Ya kan, Bang? Ya benar, itu benar. Ya. Karena kan Adam diciptakan. Emang Tuhannya udah manusia dari awal gitu. Jadi itu manusia Yesus itu memang sudah ada gambaran Allah sejak dari Adam. Sudah berdaging sejak zaman dulu kala, Bang Faruk. Cuman nggak kelihatan aja dulu. Konteks manusia atau mengikuti manusia, Iya. apa itu pemahaman yang keliru sekali ini. Dari awal Bapak itu sudah laki-laki, Bang. Ya kan, Bang? Dan segambar. Benar kan, Bang? Nah, iya, betul. Yesus baru Betul bentuk fisik berarti. yang sama Masya juga Allah. itu sama gitu. Gimana sih? Iya, Pak. Iya, enggak, kami udah paham kok. Benar nggak pemahaman kami? Kami berdua udah pintar kan, udah punya Roh Kudus kan, saya dan Bang Faruk kan? Bahwa Tuhannya Abang Jiwa Baru itu memang sudah berdaging sejak semula. Karena kita yang mirip Tuhannya Bang Jiwa Baru, betul kan? Benar sekali. Uni Rifa itu Masya Allah. sama dengan Hawa, betul. Iya. Loh, kalau giliran kalian mirip Tuhan, saya mirip manusia. Nggak adil kali Tuhan kalian ini. Giliran kalian laki-laki mirip Tuhan. Giliran aku mirip manusia. Kenapa kami nggak mirip Tuhan? Masa kita menolak Wah, pantaslah kami ditindas perempuan nih. Sejak dulu wanita ditindas pria. Karena pria itu mirip dengan Tuhan. Jahat kali lah Tuhan Abang ini. Nggak terima aku sebagai perempuan loh. Aku mirip Hawa, mirip ciptaan. Abang mirip Tuhan. Pantaslah kami jadi budak zaman dahulu kala. Terima aku kayak gini lah. Satu itu katakan bahwa marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Berarti kami bukan manusia ya? Berarti kami perempuan ini bukan manusia? Ya, manusia ciptaan kan? Katanya marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Lah aku punya payudara, Tuhan Abang berarti punya payudara juga, karena kan kami mirip dengan Tuhan Abang. Sejak Hawa diciptakan mereka beranak. Anak itu sampai ke kita kan, kita ciptaan. Bukan. Marilah kita menciptakan manusia segambar serupa kita. Ternyata yang segambar serupa Tuhan itu si Adam. Adam laki-laki. Nah kami ini tidak segambar serupa dengan apa? Berarti kami bukan manusia menurut Tuhan Abang. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Enggak bilang gitulah. Kita tetap manusia. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Berarti yang kategori manusia cuma si Adam dan keturunan laki-laki. Bang Faruk, nggak mau aku lagi berteman sama Bang Faruk. Kau mirip Tuhan, aku mirip bukan Ih, jahat kali lah Tuhannya orang Kristen ini loh. Kan sama. Pantaslah kami ini disuruh. Pantaslah kami ini patutlah kami ini melahirkan dan sakit melahirkannya. Kalian cuma disunat, kalian enak kali kalian loh. Ternyata kami sudah ditindas sejak sebelum diciptakan ini. Gimana ini? Kita kok aja. Bukan, aku nggak terima Bang sebagai perempuan. Ternyata ini yang menjadi asbab perempuan ditindas oleh pria. Karena kalian mirip Tuhan, kami nggak mirip dengan Tuhan, kami mirip ciptaan. Aku mau demo ini sama Tuhannya kalian ini. Nggak terima aku loh kayak gini loh. Mentang-mentang kami perempuan diciptakan mirip manusia, giliran kalian mirip Tuhan, kami mirip manusia. Itu pun kami nggak mirip sama manusia. Manusia laki-laki, kami perempuan. Kalian nggak punya tete, kami dikasih tete. Jahat kali ini, gini lah, nggak adil ini.
Coba gimana topiknya, sudah kayak lari jauh ini. Bang, saya nih sakit hati bang sebagai perempuan. Masa kami perempuan nggak mirip Tuhan, giliran kalian mirip Tuhan. Pantaslah penindasan selama ini. Loh, kan abang bilang, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Ternyata Tuhan laki-laki. Hawa itu manusia atau bukan? Kan kami mirip manusia, bukan manusia. Yang manusia, kalian. Kita juga perempuan juga segambar. Oh, berarti kami segambar Tuhan. Oh, berarti Tuhan kalian kadang-kadang punya tetek juga. Ya, manusia itu segambar serupa, cuma beda. Berarti ke saya, mohon maaf nih, saya perempuan ini mirip Tuhan juga. Ya jelas lah. Wah, berarti sekali-sekali Tuhan kalian bisa jadi perempuan. Ya ini kan manusia, masa kita nggak bisa bedain laki-laki sama perempuan. Kalau nggak ada perempuan kita mana ada keturunan. Bukan itu, aku masih di statement ini loh bang. Marilah kita menciptakan manusia segambar. Ya, berarti kita nggak akan ada. Kan itu bang. Bentar bang. Aku masih bingung. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Ternyata yang segambar dengan Tuhan itu laki-laki. Ternyata kami juga segambar dengan Tuhannya abang jiwa baru ini. Iya, berarti kami segambar dengan Tuhan abang. Ngambil rusuk laki-laki dari Adam, kemudian dia pasangkan. Iya, bukan itu bang. Kok kemana-mana? Berarti aku perempuan ini segambar dengan Tuhan abang berarti. Betul sekali, amin. Berarti Tuhan abang kapan-kapan punya tetek juga. Dalam kemahakuasaannya dia bisa melakukan hal apa saja loh. Wah. Amin jemaah, amin. Katanya, Shalom, puji Tuhan ya Mas Mbak. Berkat malam ini lancar ya, banyak pelanggan. Bisa saja. Dia bisa. Terlalu didramatisir ini. Ini baru keren nih. Dengar kalian laki-laki ya, jangan kalian pikir Tuhan yang oten hanya bisa jadi laki-laki loh, jadi perempuan juga bisa. Jangan sombong kalian. Kami juga bisa ditiru Tuhan. Tuhan juga bisa punya tetek. Orang wanita loh. Bukan hatinya, tetek bang. Oh, nggak cuman itu dalam kemahakuasaannya. Berarti nggak cuman itu. Berarti dia juga bisa baperan kayak kami perempuan ini. Datang bulan juga Tuhan kalian nanti suatu saat, ya kan bang? Lihat aja deh. Dia mengerti semua manusia, hati manusia kok. Yaudah, udah paham aku. Udah. Kini kita hargai pemahaman Bang Jiwa Baru ini ya. Dari konklusi yang kita diskusikan ini, aku mendapatkan ilmu baru. Menurut Bang Jiwa Baru, manusia itu meniru Tuhan, maka memang Tuhannya sudah berwujud manusia sejak semula, teman-teman. Bukan roh seperti selama ini yang dituduhkan oleh orang Kristen ya. Berarti orang Kristen yang bilang Tuhan itu roh itu bertentangan dengan Bang Jiwa Baru ya. Ingat ya, Bapak itu bukan roh, tapi sudah bertubuh sejak awal, sudah berbulu tipis-tipis, sudah berkelamin, sudah berlidah. Gitu. Nanti turun Adam dulu, baru sampai Yesus Kristus, dia ulang lagi. Ya, saya sudah selesai. Ya, saya sudah selesai, sudah mendapat pencerahan dan saya tercerahkan. Kita diskusi kan, bisa jadi. Terima kasih abang. Ya, terima kasih informasi abang. Saya baru tahu abang menyembah kepada Tuhan yang berwujud manusia sejak semula dan luar biasa. Kejujuran ini sangat luar biasa. Semoga umat Islam menyadari bahwa ya harga mati buat abang Jiwa Baru. Jadi umat Islam dan umat kejawen non Kristen ya. Bentar bang, saya promosikan dulu bang. Saya bantu abang promosi. Ya. Buat kalian umat non Kristen yang kepengen punya Tuhan berwujud manusia sejak semula, sejak purbakala, silahkan kalian jadi penyembah Tuhannya Bang Jiwa Baru. Ikut denom Bang Jiwa Baru ya. Nah, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau karena kalau saya menuhankan Tuhan berwujud manusia, saya pagan. Saya sama seperti penyembah-penyembah berhala, menuhankan Tuhan berkelamin berbentuk manusia. Saya nggak mau sama dengan penyembah pagan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang laisa kamitslihi syai'. Tidak meniru rupa bentuk makhluknya dan juga tidak ada makhluknya yang bisa meniru dia. Dan Tuhan tidak menciptakan kita mirip dengan dia. Ya, kita tidak mirip dengan Tuhan. Karena kita manusia, kita adalah makhluk, Allah adalah khalik. Allah adalah pencipta. Dan dalil kita dalam Al-Quran jelas Allah itu laisa kamitslihi syai'un, artinya Allah tidak semisal dengan apapun dan tidak ada yang setara dengan Allah. Maka Allah adalah satu-satunya ilah yang layak disembah dengan segala sifat yang mulia tentang dirinya.
Nah, jadi kita berbeda pendapat dengan Bang Jiwa Baru. Saya menghormati keputusannya menyembah kepada Tuhan yang sudah berwujud manusia sejak semula. Dan semoga dia bahagia melakukan penyembahan terhadap Tuhan yang berbentuk manusia sejak semula. Dan semoga dia ke gereja dengan aman. Semoga dia bisa membuat denom. Ya. Ketemu dengan Tuhan ya. Hah? Ya, berharap Uni Rifa juga ketemu dengan kebenaran Tuhan. Nggak mau kalau dalam perspektif kebenaran menurut abang. Saya takut bertemu Tuhan laki-laki. Saya takut bang. Saya takut kalau saya bertemu dengan Tuhan laki-laki bang. Saya nggak minta harta. Saya minta dinikahin nanti bang. Takut saya. Apalagi dia ganteng. Enggak bang. Saya jujur ya bang ya. Saya kan normal nih bang. Saya bukan orang yang gampang jatuh cinta. Tapi kalau saya lihat laki-laki ternyata pemilik dunia, pemilik alam semesta, ganteng pula, baik dan lembut lagi kepada saya. Saya takut nanti saya jatuh cinta, minta dinikahi nanti saya. Nggak tahan saya untuk tolonglah nikahi aku. Takut bang. Tapi saya kayaknya nggak juga sih bang, karena Yesus itu mengatakan begini. Kata Yesus Tuhan abang yang laki-laki itu, Yesus datang untuk orang pendosa. Dalilnya ada. Saya artinya dia nggak datang ke saya karena saya nggak ada niat sengaja untuk berbuat dosa bang. Kalau kilaf, ya sering saya bang. Kilaf saya sering kilaf. Sering lalai dalam ini saya sering. Tapi kalau menyengajakan diri untuk berbuat dosa dan mencintai perbuatan dosa itu nggak boleh saya. Jadi dia nggak akan datang ke saya. Saya harus berbuat dosa dulu dan menikmati dosa. Tenggelam dalam dosa baru Yesus datang. Saya nggak mau. Kita, Uni Rifa nggak percaya kalau kita punya dosa warisannya. Nggak percaya bang. Saya percayanya warisan itu kalau nggak harta, uang, kecerdasan dan genetik. Kalau dosa nggak diwarisin dalam Islam bang. Waktu Adam dan Hawa manusia pertama makan buah terlarang kemudian diusir dari Taman Eden itu dosa itu nggak nyampe ke kita ya keturunannya. Ya enggak lah. Enak aja nyampe dia yang buat, saya pula yang ikut. Apa kau? Kau yang buat, kau yang nggak kau yang makan, aku pula yang salah. Enak aja. Kuak. Hah? Di dalam Mazmur katakan dalam kandungan aku sudah berdosa dalam kandungan. Itu kan si Yakub, bukan saya. Mana ada di situ seluruh manusia dalam kandungan telah berdosa, kan si Yakub yang bilang itu. Dalam kandungan aku telah berdosa, kan dia. Ya dialah yang aku berdosa, bukan aku. Kecuali ada Tuhan bilang, wahai kalian umat manusia, karena si Adam telah berdosa, kalian semuanya telah berdosa, maka turun-temurun kalian menanggung dosa, maka aku akan datang menyalibkan diriku untuk menghapuskan dosa itu. Baru percaya aku bahwa di Kristen itu betul ada dosa waris. Karena pelanggaran Adam, manusia dosa telah menjalar ke seluruh manusia. Karena satu orang namanya Yesus juga berarti Tuhan abang ini nggak adil dia. Yang berbuat si Adam kok aku pula yang salah. Ada-adanya Tuhan abang ini nggak mau aku. Karena kita adalah manusia keturunan kan. Terus mentang-mentang aku keturunan Adam, si Adam yang berdosa. Berarti besok kalau abang yang berdosa, anak abang dihukum gitu. Oh ya jelas kita semua yang mewarisi itu kita. Oh jadi kalau abang berzina nih aku kasih nih. Misalkannya abang melihat tetangga abang janda namanya Rasmi, cantik kan, seksi bajunya. Terus abang prot-prot sama dia, berhubungan badan abang sama dia kan. Terus abang punya anak. Jadi anak abang yang dihabisi dihabisi nyawanya karena abang yang berdosa. Nah, itu kayak gitu cara Tuhan abang menghukum abang. Oh ya bisa itu analogi yang bagus. Kejam kali Tuhannya wah. Ya mau gimana lagi? Yuk tawa yuk. Tahu aja nggak apa-apa yuk. Untung bukan Tuhanku itu. Kalau Tuhanku udah aku maki itu Tuhan ya. Iya kalau Tuhanku udah aku maki itu ya. Untung bukan Tuhanku. Karena itulah karena itu dia harus bayar kita. Harusnya kita yang ya untung itu Tuhan abang. Untung ya alhamdulillah ya Allah. Beruntung aku menuhankan engkau ya Rabbi yang Ar-Rahmanur Rahim. Aku yang berdosa, aku yang tanggung jawab, bukan anakku. Ya Allah. Aku sangat bersyukur, sangat menambahkan kesyukuranku. Aku menyembah kepada Allah yang adil, yang menghukum sesuai dengan amal perbuatannya. Aku yang berdosa, aku yang tanggung, bukan anakku yang nggak tahu apa-apa. Enak aja aku tiba-tiba lagi duduk-duduk. Aku takut loh gini loh ya. Tiba-tiba aku lagi nulis-nulis. Kok kepalaku dipotong? Kok kepalaku dibelokkan Tuhan tiba-tiba? Ternyata mamaku pernah berzina. Aku nggak tahu dia berzina. Aku pula yang nanggung dosa dia. Laknat. Lali Tuhan kayak gini kalau menurut aku ya nggak mau aku bang ya. Tapi itu Tuhan abang nggak apa-apa. Sembah aja lah. Yang tidak percaya ya, kalau kita percaya sekali dengan hal itu ya sangat. Ya nggak apa-apa.
Aku tegaskan sekali lagi, ada dua ilmu pengetahuan yang kita dapat sekarang ini dari Bang Jiwa Baru. Pertama, Tuhannya itu dari awal memang sudah laki-laki. Ya, dan juga bisa jadi perempuan juga, karena memang kami juga mirip sama Tuhan. Ada kadang-kadang Tuhan itu juga punya tetek lah. Kami kan perempuan nih, punya tetek, maka Tuhannya kan punya tetek juga suatu saat. Yang kedua adalah Tuhannya Bang Jiwa ini menghukum, ya Tuhannya Bang Jiwa ini, kalau Bang Jiwa yang berdosa, berzina, dia yang dihukum anaknya. Tuhan kita semua nggak ada loh. Bahasanya Iya, kan mantap. Iya, berarti dia membenarkan. Itu ilmu yang kita dapatkan hari ini dari umat Kristen. Luar biasa ya, knowledge yang kita dapatkan. Semoga menambah kesyukuran kita kepada agama Islam, menambah kesyukuran umat Kristen kepada agamanya. Semoga tetap menjadi Kristen, kemudian berteguh dalam iman Kristen itu. Oh, enggak, kalau seandainya abang dapat hidayah itu bukan ini saya lah, tapi itu Allah ya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.